harapannya untuk intoleransi di Indonesia pengennya hilang, tapi ya kan itu butuh proses ya kan. Dia bilang gini, saya adalah Menteri Agama untuk semua agama. Berarti ini Menteri Agama yang kita cari. Selamat malam. Malam. Oke. Gue belum cukuran, belum ini nih. Oke, aku opening dulu. Yo. Halo kawan-kawan penonton Hai. Y Podcast, halo para penghuni YouTube. Kita ada pembahasan menarik malam ini tentang Gus Yakut atau nama lengkapnya Yakut Khalil Qumas. Yang mana saya tahu ada Menteri Agama baru, tapi saya tidak tahu itu Gus Yakut. Parah. Bapak hebat. Luar biasa sih lu. Ya kan, soalnya dia nggak gabung di tongkrongan, jadi nggak tahu. Ntar kita ajakin ngopi lah ya. Rakit-rakit lo WA kayaknya nggak balas lagi ya. Oke, siap. Aku opening statementnya gini, yang buat aku ngeh waktu dia pertama kali jadi menteri adalah dia, aku lupa spesifiknya apa, tapi dia ada kegiatan atau ikut kegiatannya PGI kalau nggak salah, gitu. Yang buat aku itu ada lagi nih. Biasanya setiap menteri agama yang baru itu kebanyakan kegiatannya yang disorot media dan bahkan yang ditunjukkan lebih ke agama mayoritas saja gitu. Dan ini bahkan yang terakhir hari ini yang lagi rame adalah mau menjadikan Borobudur sebagai pusat apa tadi itu namanya? Ibadah agama Buddha sedunia. Ibadah agama Buddha sedunia. Kelasnya kelas dunia, cuy. Nah, gitu. Nah, itu opening statement-nya. Coba kalian first impression-nya gimana setelah tahu nama Gus? Bro, sebelum tambah jauh, kalau lo baca WA gue, bro. Ya udah Kak, nggak apa-apa Kak, cobain dulu aja. Oke kok, tahunnya. Enggak, setelah di-record nanti gimana? Setelah di-record maksudnya? Iya, hasil recordingnya soundnya oke apa enggak? Oh, iya kita lihat dulu. Langsung cek sekarang. Ya, Cobain nanti record ulang Ya. Maksudnya kita cek sound dulu doang. Ya Allah. Kok suara Jelas. nggak patah-patah gitu? Goyang aja biar patah-patah. Enggak. Aku cantik nggak? Ya Yang ditanya Allah. suara, gengs. Ngetot, mau ulang kata cantik. Nggak boleh ya? Ya udah lanjut. Ya coba apa ini kalian impresi pertama waktu kalian dengar soal Gus Yakut atau berita pertama yang kalian dengar? Wow. Siapa dulu nih? Boleh. Ladies first. Spelly. Silakan Bang Yanik duluan. Oke. Bang Yanik ladies. Emang asem. Apa ya, buat gue sih, gue nggak terlalu banyak kenal. Tapi gue tahu bahwa Gus Yakut itu Boleh kali gamenya di stop dulu. ya udah kamera gue taruh sini. Oke. Nah, jadi itu dong. iya gue Bapak Gokil. Jadi emang yang gue tahu Gus Yakut ini ada hubungannya dengan apa namanya? Kok gue lupa? Apa coba, makanya fokus. Apa? Borobudur. Ansor. Nggak ada hubungannya dengan Ansor, walaupun jujur awalnya gue nggak tahu bahwa ketua gitu loh. Nah, sampai akhirnya ketika pas dilantik jadi menteri, gue baru tahu bahwa Bapak Gus Yakut ini adalah ketua. Nah, di situ. Oke, nah terus
dari misinya yang pertama adalah ingin mengembalikan, maksudnya melindungi bahwa dia menjabat sebagai Menteri Agama semua agama, itu udah sesuatu, wah ini bakalan sesuatu yang beda sih gitu loh, lihatnya bakal sesuatu yang beda. Nah sampai terakhir ngeliat, cukup berani dengan gebrakan yang kemarin mengucapkan Natal, terus terakhir malah ada yang mengutip ayat dari Alkitab, terus yang mengucapkan sampai agama Buddha, agama Hindu. Luar biasa sih, maksudnya sesuatu yang sudah lama diimpikan bangsa Indonesia sebagai negara dengan bervariasi agama gitu loh. Itu sih yang luar biasa sih ini gitu loh. Itu kesan gua. Oke. Lanjut ke Feli. Kalau aku sih kesannya pertama, wow. Soalnya dia berani banget. Tapi itu suatu tindakan yang revolusioner sih. Dia benar-benar nunjukin bahwa dia adalah Menteri Agama untuk semua agama, bukan cuma. Lu mengulang kata-kata gua lu. Masa sih? Nggak gue malah. Waduh. Suara gua masuk nggak sih dari tadi? Itu bukan nggak dengerin. Oh iya emang. Parah. Secara halus. Terus. Gitu. Ya menurut gue itu tindakan yang berani gitu. Terus dia juga benar-benar membuktikan omongannya dia, statementnya dia soal itu. Jadi benar-benar membuktikan bahwa dia menjadi Menteri Agama bukan hanya untuk yang Muslim atau yang sama dengan dia, tapi dia benar-benar membuktikan bahwa dia bisa memfasilitasi pemeluk agama yang lain gitu. Menurut gue sih hebat sih. Kalau menurut kita, IRY? Kalau menurut gue sih, jujur ya, waktu pertama kali presiden ganti sama Gus Yakut, sebenarnya gue tuh nggak tahu kalau itu diganti karena apa gitu. Terus adalah salah satu teman kita yang ngomong, ini ketua Ansor loh. Nah aku kira ketua Ansornya Iya. Ketua Ansornya. Sorry, soalnya rumahnya dekat sebelahnya, langsung jalan. Nah itu ketua Ansor apa? Tahu dia hanya adalah ketua umum. Dibilangin Ansor 1 ya. Nah pas udah gitu, wah yang aku tahu Ansor itu salah satu organisasi Muslim, gerakan pemuda Muslim yang cukup toleran sama kita gitu kan. Terus wah ini harapannya nih waktu pertama kali dengar itu, harapannya untuk intoleransi di Indonesia pengennya hilang, tapi ya kan itu butuh proses ya kan. Tapi begitu dia bilang tadi yang kata kayak Nick, dia bilang gini, saya Menteri Agama untuk terus ya. Dari tadi juga berjemput loh. Saya adalah Menteri Agama untuk semua agama. Yang ngulang lagi kata-kata yang sama. Ini nih yang, ya emang dia yang ngomong begitu, gimana sih bos? Nah terus, berarti ini Menteri Agama yang kita cari. Nah terus tanggal 25 Januari kemarin, dia kalau nggak salah diundang sama PGI untuk jadi pembicara maupun via Zoom juga. Gue kemarin tuh nonton di YouTube-nya, dia ngutip dari Matius yang menurut gue tuh gila ya, dia untuk mempersiapkan dia menjadi pembicara di tempat orang yang beda agama dengan dia sampai baca kitabnya kita, maupun dia baca kitab bukan untuk dia percayai untuk keyakinan dia, tapi dia salah satu untuk menghargai agama lain. Menurut gue dia bagus sih kalau untuk toleransinya. Kita lihat aja ke depannya dia gimana. Tapi kita dukung dia lah untuk memberantas intoleransi di Indonesia. Oke. Itu pandangan kalian masing-masing kan. Tapi aku mau tahu, mari kita bijak berbicara ya, karena ini kita lagi ngobrolnya nih nyerempet garis perbatasan
Gimana sudut pandang kalian dengan isu soal organisasi yang terakhir yang secara hukum tidak diakui lagi oleh negara? Dia kan juga sempat sebut itu kan, apa yang harus dia lakukan terhadap itu gitu. Mungkin Feli sama Ita dulu deh yang terlibat di AMPP. Wah, sebut merek, sebut merek. Loh, Oh, boleh. 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 Boleh, Bang. Coba. Lo dulu, Beb. Gua dulu nih. Coba tadi pertanyaannya apa? Arah. Aduh, Ya, lagi aduh. mencerna, bro. Yang sempat heboh kan berita yang di media kan soal satu organisasi yang secara hukum tidak diakui lagi oleh negara. Itu Ya kan udah sebut Ya, aja itu- kan nih ininya. ya, Nggak usah ya. itu bersinggungan kan dengan isu di kementeriannya dia gitu. Nah, kalau dari sudut pandang kalian yang terlibat di organisasi yang toleransi juga, gimana? Kalau menurut gua sih sebenarnya ya mereka juga jangan sampai kita mengucilkan mereka. Justru sebenarnya tuh dengan organisasi yang sebelumnya yang sudah tidak diakui, harusnya kita bisa merangkul gitu loh. Itu kan yang namanya maknanya toleransi kan sebenarnya itu. Kita bukan cuma merangkul yang sepemikiran dengan kita, yang sepaham sama kita, tapi kalau bisa ya kita juga merangkul mereka yang nggak sepaham gitu loh. Jadi jangan sampai mereka udah nggak diakui nih, ya udah berarti kita menelantarkan mereka. Enggak, justru harusnya kita memberikan mereka pandangan kenapa sih toleransi itu penting gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau Ita? Kalau gue sebenarnya semua pemikiran sih sama case satu ini, yang maksudnya emang sebenarnya mereka sudah dilarang. Sebenarnya sudah dilarang, cuman UNOS kan dia bisa buat kegerakan yang sama dengan nama yang berbeda. Oke. Dapat nggak sih maksud Ai? Nah, jadi biar kita sama-sama toleransi, jangan X organisasi ini kita jauhin, tapi kita rangkul, kita tanemin untuk nilai-nilai toleransi. Kalau yang kami lakukan selama ini adalah kenapa kita beberapa kali untuk buat kegiatan lintas agama yang lebih seringnya itu sama Ansor. Karena apa? Karena kita pengen buat kayak sebenarnya kayak ini loh, kita tuh tetap berbeda, keyakinan kita tetap berbeda, agama kita berbeda. Cuman tapi kalau kita bersatu itu tuh kita bisa, dan itu lebih indah gitu loh. Makanya itu lebih baik misalnya kayak X yang ini tuh kita deketin, kita tanamin nilai-nilai toleransi. Karena ya benar yang kayak di podcastnya kemarin tuh yang abang bilang apa bang, orang bodoh itu yang mentok itu lagi gimana sih bang kata-katanya? Yang mana sih? Yang orang bodoh dilawan dengan mentok gitu, apa sih orang yang kemarin loh? Orang bodoh akan berubah kalau udah mentok. Nah ya itu berarti sekarang dia nggak ada platform nih untuk dia menyalurkan intolerannya mereka, radikalnya mereka. Nah mumpung belum ada, yuk kita deketin mereka, kasih nilai-nilai, kita maksudnya kasarnya lebih kayak kita membawa pengaruh yang baik untuk mereka gitu. Karena radikal itu kan berarti mindset ya bang. Iya. Iya kan. Untuk mengubah mindset itu berarti harus ada pendekatan. Dan mindset itu Kita nggak tahu mereka bukan dibentuk sendiri, itu dibentuk dari keluarga, lingkungan, komunitasnya. setuju banget.
Jadi dan aku takutnya terlalu melenceng nih. Karena di beberapa sekolah sekarang pun, contoh tahu nggak sih yang baru-baru ini yang di Padang kalau nggak salah, iya ya, yang non Muslim pun disuruh pakai hijab kayak gitu kan. Itu salah satu bentuk radikal gitu kan. Cuman terus di beberapa sekolah jangan misalnya pemilihan ketua kelas jangan si A kan bukan Muslim gitu loh. Jadi yang dari situ berarti dari kecil kan mereka udah dipupuk-pupukin dengan nilai radikal. Nah, ya tugasnya kita dan mendukung Menteri Agama adalah untuk mereka ditanamin isu-isu radikal, ya kita balas dengan isu-isu toleransi juga gitu loh. Ya. Gara-gara bahas itu, aku jadi kepikiran sama temanku waktu SMA. Jadi aku pun baru sadar justru gara-gara kita ngobrol barusan. Kami kan kalau di daerah itu yang Muslim kan minoritas. Jadi waktu SMA kelas 3, kelas 5, kelas 2 ya kelas 2 SMA, ketua pramuka kita itu Muslim gitu. Maka nggak kepikiran malah. Setelah diomongin sekarang kok, oh iya ya. Kalau pengalaman di sekolah kalian ada nggak? Sekolah apa dulu nih? Maksudnya intoleransi intoleransi dan radikalisme di sekolah atau? Iya. Gimana? Contoh yang baik yang pernah dialami boleh, atau contoh intoleransi juga boleh. Kalau gue sih di sekolah, dulu sekolah gue itu sekolah Katolik. Oke. Jadi kayak kalau pendidikan agama dia cuma ada agama Katolik, nggak ada agama Kristen, nggak ada agama Islam gitu. Jadi nggak mengenal yang namanya rohis rohkris gitu, nggak ada di sekolah gue dulu. Tapi mirisnya sih di situ ketika pelajaran agama yang Muslim pun memang harus ikut gitu. Walaupun kalau soal nilai kita mereka tidak diharuskan untuk mengerti gitu. Paling enggak itu hanya sekedar hafalan doang gitu kan. Tapi tetap diharuskan untuk ikut. Itu sih kalau di gua waktu zaman sekolah salah satu bentuk intoleransi ya gitu. Karena memang itu sekolah Katolik kan gitu. Tapi kalau di sosialnya, di anak-anaknya, di kelasnya gitu, kita nggak ada nggak ada batasan, oh lu Muslim, lu Kristen gitu, nggak ada sih. Ketua kelasnya Muslim ya nggak masalah gitu. Paling yang bermasalah yang dilihat intoleransinya dari hal pelajaran agamanya itu. Kalau di negeri kan, kalau misalnya kelas pelajaran Islam, mereka yang Kristen nggak diharuskan untuk ikut, gitu kan, boleh keluar kelas. Nah kalau di kita enggak, kalau di sekolah gue enggak, gitu. Tetap semua harus ikut dan harus belajar. Mau Kristen, mau Katolik, mau Muslim, semua harus ikut. Walaupun pelajaran agamanya yang diajarin adalah pelajaran agama Katolik. Gitu. Nah, kalau dari sudut pandang kalian seharusnya gimana? Ya kalau lagi pelajaran Kristen, yang bukan Kristen yang nggak usah ikut. Ya kalau lagi pelajaran Muslim, yang bukan Muslim, nggak usah ikut. Begitu juga dengan Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu gitu-gitu. Gimana menurut kalian? Silakan. Aku nanya dulu sebelumnya. Okay. Aku nanya dulu sebelumnya. Ini yang sekolah SD, SMP, SMA mahasiswanya di sekolah umum siapa? Umum negeri maksudnya? Sekolah yang negeri, swasta umum, maksudnya ya mayoritas. Misalnya bukan yang pesantren, bukan sekolah Katolik, bukan gitu maksudnya? Iya bukan ya kayak gitu. Iya bukan kayak gitu. Itu siapa? Semua deh kayaknya. SMP. Oh iya, kecuali tadi si Feli. Gue SMP Katolik. Oh. SD? Ya susah sih, biasanya kan kalau swasta itu ada berbasis sesuatu ya, bukannya gitu ya? Nggak semua sih Kak, nggak semua.
Aku swasta juga swasta umum dulu waktu SMA. Apa? Aku SMA Pasundan itu umum, bukan sekolah. Ya, SMA gua penabur, terus sempat pindah ke PSKD itu kan emang Kristen. Nah, namanya gitu banget ya. Itu Kristen dia basisnya. Basisnya Kristen, Bos. Iya, tapi namanya gitu banget singkatannya. SKB itu apa ya? Itu bukan penabur kan SKB? SKD. Terus kuliah di mana, Kak? Kuliah di BINUS. Notabene Kristen kan? Enggak tahu sih kalau BINUS kayak lebih ke bisnis. Apa? BINUS percayanya bisnis. Ada ya kepercayaan bisnis. Andol. BINUS umum. Bukan, maksudnya BINUS itu apa ya? Sejauh yang dilihat mereka umum gitu. Tapi kalau spesifikasinya mereka lebih ke apa namanya? Spesifik keahlian lebih ke bisnis. Oke. Berarti ya udah nyambungin ke pertanyaan Bang Bolmer, coba sambungin coba Bang. Jangan sebut nama aku dong. Oh iya, Bang kita. Tambah tugas Dari ngedit. tadi Bapak nyebut nama saya ya, Pak. Tambah tugas ngedit nih gara-gara. Nah, gue disebut-sebut tanpa gue sadar di screen share gue ada satu ID lagi, gue tulis nama gue. Iya. Itu ngomong yang bagian muka dong yang kelihatan. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Soalnya gue mute-unmute-nya gue yang pakai komputer. Ini kita masih trial soalnya video Zoom pertama kali. Oke, kita balik ke topik yang tadi. Berarti menurut tadi pertanyaannya adalah menurut kita gimana Bang? Coba lanjutin kata-katanya. Ya, menurut kalian terlepas dia sekolah di mana, komunitas di mana, apakah misalnya lagi pelajaran Kristen, yang lain harus ikut atau enggak, yang lagi pelajaran Muslim, yang lain harus ikut atau enggak, begitu juga dengan Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu gitu. Menurut kalian gimana? Aku mau nanya. Aku soalnya punya pengalaman nih. Jangan nanya, jawab. Aku dari SD, aku SD di negeri, SMP di negeri, SD SMP di negeri, SMA di sekolah swasta Muslim. Aku terus kuliah di salah satu universitas, notabene aku nggak pengen sebut nama ininya. Ya you know lah ya, maksudnya notabene Kristen, cuman beda doktrin dengan saya. Ngerti kan ya maksudnya? Nah terus di situ, kalau menurut gue yang tadi pelajaran agama masuk atau enggak gitu. Kalau gue sih dari SD, SMP, SMA, kalau lagi ada pelajaran agama Muslim, gue nggak pernah keluar dan tidak diperbolehkan keluar sebenarnya. Tapi gue pribadi, nggak tahu ya, gue pribadi entah gue yang dari kecilnya udah toleransi, entah gue dari kecilnya tengklek juga, gue bingung gitu. Tapi gue suka mempelajari pelajaran mereka. Contoh, jujur ya, gue bilang, gue sampai detik ini hafal satu ayat Al-Fatihah. Itu di Al-Fatihah tuh aku hafal karena dari SD, SMP itu kan kalau KM-nya tuh ketua kelasnya bilang gini, sikap baca doa, dan itu selalu dilafalkan pakai suara dan gue hafal gitu. Terus ada beberapa yang ada lagu atau apa ya, pokoknya itu ada satu lagu yang gue juga hafal, dan menurut gue nggak ada salahnya sih kalau kita kita di sekolah dengerin agama yang bukan agamanya kita, dengan kita tahu, berarti kita tahu oh berarti si agama A begini ya, jadi lebih banyak wawasan. Tapi yang jadi resiko adalah
kalau kita dengar agama itu jadi kitanya si anak kecilnya dicuci gitu otaknya, ngerti nggak sih maksud gue? Yang kita takut kayak gitu. Cuman ya kalau gue sih nggak kecuci ya otaknya. Terus waktu kuliah yang pada cuman beda doktrin, sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Waktu kuliah jadi doktrinnya kampus gue sama doktrinnya gue secara kekristenan itu sangat amat berbeda. Cuman gue harus mengikuti ajarannya mereka gitu. Contoh, gue lebih ngerasa radikal itu malah di kampus gue ya. Karena contoh nih, kalau di kampus gue yang bukan nggak usah, nanti abang nggak akan ngedit bang. Yang bukan agama ini, doktrin ini itu bayar uang kuliah lebih mahal, 2.500.000 daripada yang lain. Terus kalau Serius? Serius. Oh, wow, oke. Serius. Jadi contoh nih, gue satu semester 14 juta. Terus tambah uang, itu namanya uang bangunan per semester. Jadi yang bukan agama A ini harus bayar, entah itu Muslim, entah itu Kristen, entah itu Katolik, entah itu Buddhis, apapun, pokoknya harus bayar lebih mahal lagi 2.500.000. Alhasil Alasannya? Kalau itu aku nggak terlalu iniin sih bang, karena waktu kuliah kan gue nggak terlalu vokal juga kan untuk ini. Intinya semester 1 gue bayar nih 2.500.000. Tapi karena ngerasa karena mamaku bukan sultan, akhirnya saya dibaptis lah di kampus itu. Dengan perdebatan di hatiku, aduh kayaknya gue berdosa deh, aduh kayaknya gue ini kayak gitu kan. Alhasil di situ gue ada kayak nggak menerima diri gue, cuman gara-gara uang 2.500.000 gue harus menjual kepercayaan gue gitu. Sampai akhirnya gue datang ke salah satu mentor gue di gereja salah satu di gereja. Gue bilang, Pak, gue udah dibaptis A. Kenapa? Karena ini. Alhasil karena doktrin. Nah itu lagi ya, berarti gue udah ke doktrin radikal nih di gereja A, yang nggak boleh gue makan yang haram-haram, yang gue nggak boleh ini, boleh itu gitu. Beda lah doktrinnya, beda banget sama gue sebenarnya. Terus akhirnya makanya gue pun udah didoktrin tuh yang 4 tahun gue sama kan. Gue didoktrin dengan ajaran mereka. Otomatis otakku tuh rada-rada kecuci juga gitu. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu mentor gue, dan dia ngasih gue anggap itu salah satu toleransi ya, ngasih pengaruh toleransi itu ke gue. Dia nanya, kamu mempercayai nggak, kamu ini nggak, kamu itu nggak. Dan alhasil gue balik lagi ke agama Kristennya gue dengan doktrinnya gue, dan gue tetap toleransi gitu loh. Jadi sebenarnya kita pun harus ini sih, menurutnya harus tahu di doktrin nggak masalah, kita dengerin ajaran orang lain nggak masalah, asal kita tahu kita tuh nginjek yang mana, kita tuh ada di mana, entah itu di agama A atau B, tapi tidak menjadi radikal ya, karena radikal bukan hanya Kristen ke Muslim, Kristen ke Buddhis, Kristen ke Hindu, bahkan Kristen dengan doktrin yang berbeda pun bisa radikal. Itu sih menurut gue. Setelah 2 jawaban lagi, nanti kita balik ke Mas Gus Yakut ya. Nanti kita jadi terlalu lebar. Apa ya? Pada akhirnya menurutku akan kembali ke orang-orangnya ya. Karena prakteknya nih, ada yang di sekolah yang dengan aturan agama tertentu, ya tetap bisa toleran juga gitu. Cuma kan yang akhirnya yang buat masalah adalah tentang cerita yang lagi viral, berita yang lagi viral, kalau diperbandingkan dengan apa yang terjadi di tempat lain, jadinya bingungan gitu. Selama ini mah
ternyata oke-oke aja, terlepas ternyata di internalnya mereka jadi masalah gitu. Terus yang kedua soal radikal ya. Kalau kita benar-benar cari artinya, sebenarnya radikal itu nggak salah sih, menurutku ya. Bentar, aku cari radikal di KBBI itu artinya tuh nggak jelek. Nih aku bacain. Radikal secara mendasar sampai pada hal yang prinsip. Maju dalam berpikir, maju dalam bertindak. Amat keras menuntut perubahan gitu. Jadi bukan sesuatu yang negatif, tapi kalau tindakannya jadi salah, ya bukan prinsipnya secara radikal. Harusnya setiap orang tetap radikal sih menurutku untuk mempelajari nilai-nilai hidup yang dia tahu gitu. Terlepas itu dia percaya ke agama apapun. Gitu. Aku mau membatasi sampai di situ. Balik ke omongan soal Gus Yakut. Aku mau angkatnya gini. Yang pasti jadi berita baik gitu. Selama ini kita nggak pernah mendengar ada menteri yang mau bersilaturahmi dengan agama-agama yang minoritas. Bahkan sampai rame di media dan kita yang apa ya, aku yang nggak terlalu mengikuti pun bahkan baru tahu si Pak Gus Yakut tadi Menteri Agama baru pun, oh ya, aku pun ikut mendengarkan berita itu gitu. Coba soroti dari sisi itu sih. Kalau lihat dari sisi itu, gimana menurut kalian isu radikalisme, terorisme, isu-isu yang berbau agama lah? Apakah politik agama akan diangkat lagi gitu? Gimana menurut kalian? Wow, pertanyaannya berat ya, Bos. Lah iya dong, kan ini ngomongin harapan ke depan. Ini gue berasa lagi jadi representasi AMPP loh. Sebut merek lagi. Karena topiknya emang menyinggung ke situ kan? Iya, makanya Ya. pas dikasih topik ini, salah ngomong dikit berat, Bos. Ntar gue repost nih di AMPP. Gimana kalau ini kita jadiin konten? Boleh nanti royalti ya. Oh. Oke, balik lagi ke pertanyaannya, Bang. Oh, Siapa yang mau jawab duluan? Menurut Bang Wai gimana? Yang lagi seru menikmati ini. Orang lagi enak-enak dengerin dipanggil. Gimana Ya. menurutmu? Kalau menurut gue sih apa ya jelas kalau berdasarkan undang-undang, gue lupa 27 ya, gue udah lupa apa yang tidak boleh memaksakan kepercayaan itu loh, apa kebebasan Undang-undang apa undang-undang dasar? undang-undang dasar Kebebasan beragama ya. ya kebebasan beragama dilindungi negara atau apa lupa pokoknya kayak gitu kan. Intinya adalah gue setuju sih yang lu bilang radikal itu boleh. Undang 28. 27 atau 28 ya? 28. Ya, oke, thank you udah diperbaiki. Kayak gitu. Apa yang penting kan tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, tidak menyakiti gitu loh. Ya, sejauh keradikalan kepercayaan seseorang terhadap apa yang dia percayai itu untuk dirinya dan tidak menyudutkan, apalagi menyalahkan, apalagi paling kasarnya ya merugikan golongan yang lain atau kepercayaan yang lain, menurut gue ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, balik lagi ke kalau pertanyaan berikutnya terkait dengan Bapak Gus Yakut ini, memang gue setuju sih, maksudnya mulai walaupun ini jadi bahasa kerennya culture shock ya, jadi sesuatu yang kaget gitu untuk semua orang di Indonesia atau mungkin gue sendiri kali ya. Tapi dulu itu waktu gue kecil kayaknya kita hidup saling berdampingan, beda-beda agama itu asik gitu loh. Maksudnya ya ketika
gue Kristen, temen gue yang Muslim, kita lagi main bola, ada azan, kita berhenti, oh ya tunggu gue sholat dulu, oke kita tunggu, abis itu kita lanjut lagi, ya seperti itu gitu lah, kita saling menghargai satu sama lain, itu menyenangkan. Tapi belakangan ini, katakanlah 3 tahun 4 tahun belakangan ini, ketika tahu ada suatu perbedaan, kita jadi kalau nggak terlalu dekat, kita jadi agak takut untuk sedikit bersinggungan gitu loh. Jadi ya misal kayak kalau ada yang misal mereka sholat Jumat terus tiba-tiba kita lupa atau misal ditanya kok nggak sholat Jumat, kayaknya agak, walaupun memang kan itu pertanyaan wajar kalau orang baru kenal, karena nggak itu orang baru kenal, tapi ya karena baru kenal kan belum tahu agama kita atau apa gitu kan, wajar. Tapi ketika orang tahu sedikit perbedaan, ada beberapa teman-teman gua, nggak semua, ada beberapa yang langsung nggak enak hati ketika ditanya kayak gitu loh. Kenapa lo ketawa cuy? Enggak. Tadi ada suara guguk. Nah, pokoknya yang kayak gitu. Jadi gue merasa sesuatu yang kayaknya memang dengan keberadaan Pak Gus Yakut ini ingin mengembalikan warna yang benar-benar Pancasila gitu loh. Ya, setuju. Benar-benar kita hidup saling menghormati antar satu agama dengan agama lain, satu ras dengan ras lain. Nah, itu nanti topik lain tuh. Karena kan lagi seru ya. Ya, lagi seru yang bagian itu juga. Cuma ya menurut gua kalau balik ke politik agama, gua nggak terlalu tahu banyak sih, tapi yang gua tahu dari pengalaman gua kemarin apa yang terjadi di Jakarta, ya memang itu eksis adanya. Cuma menurut gua ke depannya ini yang mencoba dikembalikan gitu loh. Rasa cinta kepada Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, yaitu keberagaman gitu loh. Jadi kalau ada yang mungkin ada beberapa yang masih suka mengotak-ngotakan dirinya, tapi kembali lagi ini kan ajakan pemerintah untuk ayo kita ini Pancasila loh, bukan negara ini bukan hanya milik satu agama, tapi ini Pancasila, negara yang berasaskan keberaneka-ragaman, bahkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya itu dasar-dasarnya. Mungkin gitu sih bro, menurut gua. Oke. Kalau menurut lo sendiri? Apa? Menurut lo sendiri? Suara lo kecil loh. Masa sih? Udah belum? Apa? Cek tes. Abang nggak pakai headset ya? Pakai, aku justru barusan pakai headset, tadi nggak pakai. Udah. Rada gedein aja suaranya. Oke. Halo, sudah kedengeran belum? Nah. Ya nggak gitu juga. Oke. Penonton kita, sorry ya kalau agak nggak jelas, ada teman-teman gue teriak barusan tadi. Oke, sudah ya? Oke. Next. Oke, sebelum kita lanjut jawab, Bang Yanik mau menyampaikan kata kunci, silakan. Oh, buset, dia main langsung lempar. Halo, iya dong. Harus siap di smash. Kalau di service itu langsung siap. Oke. Seperti biasa ya, gengs. Ini kata kunci 3 kata kunci untuk yang episode kali ini. Ada 3. Jadi yang pertama kata kunci pertama adalah menemani. Oke. Jadi kata kuncinya adalah menemani. Ingat ya. Siap. Lanjut, Bang. Iya, yang mau ditemenin. Mati. Silakan. Feli, Felsoft. Oke. Kalau menurut gue, politik agama ini selama masyarakat masih belum sadar dengan pentingnya toleransi, dengan nilai-nilai sebenarnya Pancasila, itu politik agama pasti akan terus berpengaruh sih. Kayak yang istilahnya kayak apa ya? Gue merasakan bahwa penduduk Indonesia tuh lagi mengalami
krisis identitas sih kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Selama mereka masih kurang sadar, kurang menyadari pentingnya toleransi, nilai-nilai nilai-nilai Pancasila, kecintaan terhadap negara sendiri, itu politik agama pasti akan terus berpengaruh sih. Jadi sebenarnya ya gue setuju dengan yang Menteri Agama sekarang lakukan. Dia mencoba mengembalikan nilai-nilai yang pernah ada, nilai-nilai kecintaan terhadap negara sendiri, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai Pancasila, karena itu yang jadi basisnya negara kita ada kan, basisnya Indonesia ada kan dari Pancasila itu sendiri gitu loh. Tapi kalau kitanya aja masih gampang diadu domba, kitanya aja masih tidak menyadari pentingnya toleransi, kita aja nggak menyadari nilai-nilai Pancasila itu sendiri seperti apa sih sebenarnya, tujuannya Pancasila itu apa gitu loh. Ya, selama kita belum menyadari hal itu, selama masyarakatnya masih istilahnya pemikirannya masih gampang dipengaruhi dengan hal-hal yang lain, politik agama akan terus berjalan. Ya itu sebenarnya jadi beban kita juga sih untuk bisa membuat masyarakat sadar, untuk bisa mengedukasi yang kaum-kaum intoleran ini gitu loh. Ya. Sebenarnya radikal itu bagus. Ya. Benar, tadi gue setuju. Ya, radikal itu bagus. Radikal itu sebenarnya kita juga perlu. Tapi itu akan menjadi tidak baik ketika kita merebut hak orang lain. Gitu sih kalau menurut gue sih gitu. Ketika kita merebut hak orang lain untuk kepercayaan, untuk dia bisa percaya sama Tuhannya yang mana, entah dia memeluk agama yang mana. Ya salahnya sih di situ. Kalau radikalnya sendiri sebenarnya baik. Cuma yang menjadi nggak baik ya ketika radikal itu merenggut hak orang lain untuk punya kepercayaan. Gitu sih. Menurut gua sih gitu. Oke. Terakhir menurut Ibu Irie? Menurut ya balik lagi ya. Benar. Kalau kayaknya waktu kecil kita nggak ada istilah lu Kristen, lu Muslim, lu Buddhis, lu ini kayaknya yang kayak gitu-gitu nggak terlalu diambil pusing ya. Kayaknya kalau kita mah dulu main bareng gitu. Gue masih ingat dulu juga saat orang-orang Muslim Jumatan ya kita diam gitu kan, kita nggak ribut. Terus saat aku Natalan pun teman-teman Muslimku pada ngucapin selamat Natal kok gitu. Tapi kok 3-4 tahun ini kok kayaknya lebih ekstrim ya. Kok sampai di Bandung dulu sempat ada salah satu pendeta buat yang biasanya tiap tahun dia buat di salah satu gedung terbesar di Bandung dibubarin saat malam Natal. Kok gitu banget ya. Sedih sih. Itu sebenarnya balik lagi radikal itu bagus sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kita bisa radikal asal kita tidak merugikan orang lain. Radikal kan bukan hanya agama doang gitu. Terus visinya si Gus Yakut nih kita dukung lah, karena yang dia dari statement dia bilang saya menteri semua agama. Berarti dia salah satu orang yang toleransi. Yang gua tahu menteri agama itu sampai yang aku tahu tuh menteri agama itu tugasnya hanya maaf buat tahu salah 90% ngurusin ibadah haji. Yang aku tahu sama ini. Ya kan, makanya saat Gus Yakut diundang khotbah di PGI, gue cukup kaget sih. Terus dia ucapin selamat Natal. Wait. Itu emang ya? Diundang khotbah atau cuma kata sambutan? Aku nggak tahu ya. Kayaknya khotbah deh Kak. Nggak bilang diundang khotbah dong. Oke, kita bilang apa? Pembicara atau apa ya? Yang makanya itu pembicara lah. Bicara ya. Oke. Saat ada yang ngegas, ada yang ngerem.
Aku kopling, jadi kalau dia ngegas tambah cepat. Oke, berarti diundang menjadi pembicara di PGI. Yang notabene lucu sih kayaknya, PGI, Persatuan Gereja Indonesia ya nggak salah ya, panjangnya. Tapi yang jadi pembicara adalah Gus Yakut. Namanya Gus Yakut, Ansor 1. Berdepannya Gus, tapi setelah dia jadi menteri, dia jadi pembicara. Menurut gue itu salah satu yang kita dukung lah, gila. Kita dukung Indonesia bebas dari radikal, bebas dari demo-demo radikalisme lagi. Karena kayaknya kalau radikal itu tuh bukan hanya ngerugiin apa namanya agama yang diradikalin ya gitu. Pertama mereka pasti ngerugiin APBD gitu kan. Terus banyak yang contoh lah, misalnya demo A gitu, pasti kan jalanan ditutup, terus pasti ada kerusakan, entah kerusakan karena anarkis ya. Kalau anarkis apalagi itu kan sama sekali nggak boleh gitu. Dulu tuh kayaknya nggak ada demo-demo kayak gitu sih gitu. Jadi kan kita lebih pengen Indonesia tuh adem ayem aja gitu loh. Terus nggak ada lagi istilah nggak boleh ngucapin selamat Natal. Hah, selamat Natal doang. Terus anak kecil nggak boleh pakai baju Santa Claus atau baju-baju ya pakai atribut Natal. Itu hanya atribut logikanya. Atribut tidak mencerminkan apa yang lo yakini. Itu loh. Kan jadi lebih seru sih kayak kalau kita negara yang mengacu pada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanannya itu kan sesuai masing-masing kan, sesuai agama masing-masing. Di Indonesia punya 6 agama. Ya berarti ya menurut gua Kristen, berarti ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan gua Tuhan Yesus. Terus beda lagi kalau Muslim, berarti dia Allah. Jadi maksudnya kita punya keyakinan yang berbeda-beda. Ya kita kenapa nggak satu? Tuturi Handayani berbeda-beda tapi satu, emang kita salah gitu? Enggak kan? Wait, apa tadi lo ngomong apa? Ya, jadi gue salah ya? Bener nggak sih? Tuturi Handayani. Bukan ya? Apa sih yang berbeda-beda tapi satu? Iya kan? Bineka Tunggal Ika. Tunggal Ika atau bro? Mana sih? Kenapa gue salah ya? Ya itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Di otak gua berbeda-beda tapi satu, maaf tolong diedit bisa Enggak usah. Giliran gua salah nggak diedit. Ini gua kasih 2.000 nggak nih? Enggak. Tapi lucu kan? Lucu, kacau. Menurut gua itu sih. Oke. Kalau gue mau nanggapin dia, gue ada yang nggak setuju sih terkait penggunaan baju Santa. Oke. Ya kalau gue pribadi, mereka yang kebetulan ya tentu saja Santa identik dengan perayaan Natal, identik dengan agama Kristen. Kalau bukan yang beragama Kristen, mengingatkan sesama kepercayaannya sendiri, entah itu ya Buddha, Hindu ataupun yang lainnya, nggak usah deh pakai baju Natal. Menurut gue pribadi nggak apa-apa, gitu loh. Menurut gue pribadi nggak apa-apa. Gue tidak merasa toleransi itu merasa ternodai menurut gue. Tetapi apabila jika ini berbicara dalam suatu konteks public space ya, umum. Ada yang memasang pohon Natal di suatu tempat karena ini public space. Ya, public space adalah buat bersama. Public space buat bersama, ada memasang pohon Natal atau ketika mungkin hari raya yang lain memasang atribut dengan agama yang lagi dirayakan hari besarnya. Menurut gue ya nggak apa-apa. Itu yang salah apabila dilarang gitu loh, karena itu public space jatuhnya. Akan tetapi jika misal gua ada motor nih,
Misal ada orang yang jangan pakai baju Natal, tapi antar sesamanya menurut gua nggak apa-apa gitu loh. Mungkin sedikit berbeda di situ. Tetapi jika yang tadi gua bilang, kalau mengucapkan hari selamat kepada umat kepercayaan lain terhadap hari rayanya, menurut gua apabila itu dilarang, itu yang tidak menunjukkan toleransi menurut gua. Kenapa? Karena kan kita sama-sama saling bersaudara, sama-sama saling menghargai lah, itu bentuk penghargaan kepada orang yang berbeda agama. Menurut gua itu loh. Tapi ya kita balik ke Bapak Gus Yakut lah. Oke. Tadi sudah dikoreksi, Tuturian Dayani itu Iya, di Bhinneka Tunggal Ika, buset. Masih aja dibahas. Bukan, itu istilah untuk dunia pendidikan. Iya, itu untuk dunia pendidikan. Iya, di otak gue tuh Bhinneka Tunggal Ika. Ya maaf ya ampun, dimarmasain mulu deh ya. Saya emosinya bukan karena toleransi ya kali ini. Terus yang tadi soal pasal agama di Undang-Undang Dasar itu pasal 28 ya. Tadi kan udah ralat. 28 ya? Bukan pasal 28, pasal 29. 28 Bang, aku tadi lihat di 28. Bukan. Gua lupa ingat itu pasal berapa? 29 ya? 29. Aku baca nih. Pasal 29 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ya 29. Ya udahlah, dia deketan kok. Apa? Ya nggak bisa gitu juga. Dia deketan kok. Tapi tadi saya lihat di Google 8 ya. Gini. Sama sudut pandangnya kita biasanya, sudut pandangnya tetap personal. Kalau kalian jadi temennya menteri kita yang baru ini, apa respon kalian atas gebrakan yang udah dia lakuin? Ke siapa nih? Oh iya ya, harus nunjuk ya. Baliklah. Boleh dari Ita dulu. Ya, itu lagi tertib. Kalau gue jadi temennya Gus Yakut, pertama bangga lah. Gila, temen gue menteri men. Itu kalau dia temen gue, respon pertama nih ya. Lo bangga? Respon Pak Gus Yakutnya bangga nggak ya? Sengsara. Kalau gue temennya Gus Yakut, pertama gue bangga. Gue akan posting semua fotonya kita kalau gue foto sama dia, gue posting terus tuh. Gila, temen gue menteri men. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ngucapin selamat lah. Cari muka. Garing ya, untung ada 2 yang paling belakang itu. Cari muka. Iya. Yang ketiga, kalau jadi temennya, ya apapun kegerakannya dia untuk memerangi intoleransi, gue akan gembar-gemborin terus-terusan sih. Karena kan kalau dia sendiri itu nggak akan bisa. Indonesia tuh luas. Lebih baik dia buat keputusan, dia buat kegerakan kayak gini. Kita yang jadi rakyat biasa, kita hanya copy paste kok apa yang dia buat. Jadi semakin banyak, kita kan rakyatnya nih, dari si atas ngasih nih, gue punya kegerakan ini, kita gerakin lagi, terus kita gembar-gemborin lagi, kan makin lama makin luas gitu. Jadi membantu dia untuk memerangi intoleransi. Oke. Kalau menurut Ibu Velsof? Kalau menurut gue, seandainya Gus Yakut adalah teman gue, pertama sih gue akan mendukung. Tapi selain mendukung, gue juga akan memberikan peringatan. Karena di balik kebijakan itu pasti ada juga yang kontra, gitu kan. Di balik kebijakannya yang dia buat, kayak yang dia buat untuk Borobudur itu kan
termasuk kebijakan yang kayak shock. Dia buat kan? Borobudur apa? Loh, gimana Apa? sih? Aku nggak Itu tahu. yang Pusat dibilang ibadah bahwa Buddha sedunia. Kayak maaf ya, aku nggak tahu. ya kayak kebijakannya dia tentang hal itu baik, dan gue pasti akan mendukung, juga membantu memfasilitasi kebijakannya dia untuk sampai ke masyarakat. Tapi di satu sisi gue juga pasti akan kasih peringatan, di balik kebijakan yang dia buat pasti akan ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan gitu. Jadi dia juga harus memikirkan segala konsekuensi yang ada gitu. Kalau gue sih, gue akan bantu membantu dia ini sih, untuk berhati-hati sih dalam setiap kebijakannya dia, dan juga berhati-hati dalam setiap komitmen yang dia buat, dalam setiap statement yang dia buat, kayak gitu sih. Apalagi dia sebagai menteri gitu ya, menteri agama yang saat ini memang benar-benar lagi disorotin nih. Sedangkan konflik yang ada di negara kita juga kan bersinggungan dengan politik agama kan, kayak gitu. Jadi memang lagi ranah yang sangat-sangat sensitif gitu loh. Setiap statementnya dia tuh sensitif. Tapi kalau memang itu baik, ya gue akan mendukung dan membantu untuk memfasilitasi apa yang dia kerjakan sampai ke masyarakat. Gitu sih. Oke. Ide gebrakan boleh bagus, boleh brilian, tapi jangan lupa untuk waspada gitu ya. Silakan menurut Bung Wai. Kalau temenan sama iya. Pak Gus siapa ya? Apa ya? Yang jelas emang memberi semangat, dorongan moral, dorongan support, bahwa sejauh yang dikerjakan ini adalah mengembalikan Pancasila. Balik lagi adalah dasar negara kita adalah Pancasila, mempertahankan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan UUD yang sudah ada dan dengan asas negara yang sudah ada, ya pasti akan gue dukung gitu loh. Ya tentu sama sih, kita juga perlu melihat bahwa jika kita melakukan perubahan, itu pasti ada sesuatu yang nggak enak, ada sesuatu yang pihak yang tidak suka mungkin. Jangankan gitu, kita melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas kita aja, kadang-kadang kita nggak enak kan, kita nggak suka gitu. Apalagi ini dengan kemajemukan bangsa Indonesia yang besar. Jadi itu sesuatu yang wajar. Jadi kalau buat temenan sama Pak Gus Yakut, yang jelas ya akan terus mendorong secara support, secara moral, dan menjadi bagian yang jangan kita dukung teman kita, tapi kita sendiri secara tidak langsung kayak malah kita yang radikal, yang sisi lainnya gitu. Kita tidak mau bersahabat dengan orang yang berbeda, kita tidak mau bersinggungan dengan kelompok yang berbeda, ya itu kan apa yang kita lakukan juga berbeda, salah dong. Nah, jadi kalau menurut gue ya, yang pasti seperti itu perlu didukung, gitu loh. Kalau menurut dirimu sendiri, bro, apa bro? Yang pasti aku ajak dia nongkrong dulu kalau udah dia temanku. Ajak Zoom. Ajak lah ya kalau ngopi. Iya dong. Kalian jawabannya tadi serius sekali semuanya. Ya tapi kan kalau dia teman kita pasti diajak ngopi dong, pasti. Iya dong, harus diajak ngopi. Woi, selamat ya bro. Traktir lah gitu, pasti dong. Syukuran jadi Kemenak. Iya dong. Yang pasti dia sebagai teman suportifnya dengan cara, kalau prinsipnya itu tadi sama dengan prinsip yang kita punya, sebelum dia menggembar-gemborkan ke publik, kita pun secara pribadi sudah melakukan apa yang dia kampanyekan gitu. Ya. Itu yang pertama. Dan kalau kapasitasnya belum sebesar seorang menteri, ya paling nggak ke teman, ke keluarga, untuk menunjukkan ke dia bahwa aku mensupportmu gitu dengan cara yang bisa lakukan kayak gitu.
Sebelum aku sampai ke pertanyaan terakhir, sambil dipikirin jawabannya, gimana harapan kalian soal isu agama ke depannya di Indonesia? Satu yang harus nggak boleh dilupakan adalah apresiasi terhadap Pak Jokowi. Iya, setuju. Karena mau gimana pun, terlepas siapapun yang memberikan masukan, yang memberikan informasi ke Pak Jokowi, pada akhirnya kan dia yang ngambil keputusan kan. Untuk memilih orang kayak gitu pasti PR juga gitu. Ini periode terakhir dia menjabat, dan itu bukan menteri agama pertama kali yang dia pilih, kan prosesnya pasti panjang. Dan mengingat semua isu-isu agama yang terus berulang-berulang, ini keputusan yang bagus banget sih, terlepas dari setiap reshuffle yang ada. Itu menurutku perlu harus diapresiasi. Baiklah, pertanyaan terakhir, sudah jam 10, nanti saya dimarahi oleh Mama. Oke, kita kata kunci dulu. Apa, Pak? Nah, Kata kuncinya gantian lah dari Apa sih? ladies lah yang memberikan. Ayo, baca grup. Silakan kita. kata kunci kedua adalah dan. Oh, dan. Oke. Dan oke. Kata kunci pertama masih ingat kan? Apa coba? Yang kesepian butuh. Oke. Butuh menemani. Oke. Oh, gini. Yang paling besar isunya saat ini di Indonesia adalah kalau kayak bisa dibilang kita kayak udah nggak usah ngapa-ngapain, kayak udah pasrah gitu. Setiap tahun-tahun politik tuh isu agama, apalagi yang terakhir tuh, itu berat banget gitu. Nah, apa harapan kalian terhadap isu agama di Indonesia ke depannya dengan adanya gebrakan-gebrakan yang dilakukan Menteri baru ini? Oke, gua dulu deh. Harapan gue jelas, udahlah kita kembalikanlah ke dasar negara kita, Pancasila. Kita berketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Itu sudah pasti. Kita dalam negara ini adalah kita berdasarkan pertama kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari situ berentet, nyambung, kita punya kebebasan beragama. Tentu saja belum selesai di Pancasila yang tadi yang gue bahas, sila pertama, burung Garuda itu membawa pokoknya kata-kata di bawahnya itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Dan itu Ya maaf bahas lagi. Dan itu apa? Nggak jadi. Alah. Aku nge-please ya. Dan itu adalah sesuatu yang tanda kutip keunikan bangsa kita, bangsa Indonesia gitu loh. Jarang sekali negara lain dengan keberagaman yang ada di dalamnya. Ya mungkin gini loh, bedanya adalah mungkin negara lain, iya, suatu negara dia banyak orang-orang yang tinggal di situ mungkin bukan warga negaranya, tapi bervariasi. Itu sesuatu yang berbeda dengan kalau kita Indonesia yang memang diakui adalah Bhinneka Tunggal Ika, gitu loh. Jadi memang sudahlah, kembalikanlah ke situ. Kenapa kita harus saling bersinggungan dengan kita berbeda dengan ras, berbeda agama, berbeda keyakinan? Ngapain sih? Lebih sedih lagi kalau dibawa-bawa adalah udah banyak loh pahlawan-pahlawan kita yang tumpah darahnya untuk berjuang mempertahankan itu gitu loh. Ya masa iya kita kita mau membuangnya gitu saja, kita mau ngelupainnya gitu saja, kan enggak dong. Karena itu sebagai ciri warna yang ada di Indonesia, keberagaman. Kita saling toleransi, tolong menolong gitu loh. Bahkan ada dulu itu, ini dulu banget sih, gue dengar kalau teman-teman pernah ingat kata gotong royong, itu ciri khas Indonesia banget gitu loh. Kita saling bahu membahu, tolong menolong satu sama lain. Ya buat apa kita saling
mendiskreditkan satu sama lain, saling menyudutkan, bahkan saling menghina gitu loh. Ya harapan gue ke depannya kita pertahankan bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan Pancasilanya, dan kita saling menghormati satu sama lain. Itu sih buat gue. Fighting! Merdeka! Merdeka, sudah merdeka Pak kita Pak. Silakan dari Ibu Felsaf dulu. Kalau dari gue sih harapannya itu semoga kebijakan-kebijakan yang diambil nanti itu bisa membawa kembali NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan menghapus yang namanya istilah-istilah pribumi lah, menghapus istilah-istilah yang menyinggung ras gitu, kayak gitu-gitu, dan menyinggung soal agama, biar bisa mengembalikan keadaan kembali seperti semula, di mana ketika kita mau bersosialisasi itu tidak mementingkan agama gitu, tapi mementingkan kemanusiaannya itu sendiri, kayak gitu loh. Jadi kayak lebih kembali membangun kembali dasar-dasar negara kita gitu loh. Benar kata Bang Wai tadi, bahwa ya ayolah kita hargai pahlawan-pahlawan yang udah berjuang buat dibangunnya NKRI gitu. Untuk membangun basisnya NKRI itu bukan perjuangan yang mudah gitu loh. Mereka harus berkorban nyawa, harus berkorban darah gitu kan. Jadi ya hargai dan pertahankan kayak gitu. Kembalikan lagi nuansa-nuansa yang mencerminkan Indonesia banget, yaitu Indonesia adalah negara yang penuh dengan toleransi, negara yang gak mementingkan ras maupun agama, kayak gitu. Berharap itu bisa kembali lagi sih, nilai-nilai yang seperti itu. Amin. Silakan Ibu Ita. Pak, bentar Pak, amin aja Pak. Emang ngapain ya Pak? Loh, dia lagi kan amin. mendoakan Indonesia yang lebih baik ke depan. Siap Bos. Harapan gue sih sama sih ya, sama Bang Wai sama Felsaf, yang ya pengennya nggak ada toleransi di Indonesia seperti digemborkan. Tapi gue keingetan sama kata-katanya Bang Wai yang bilang pahlawan itu gugur bukan untuk satu agama, pahlawan itu gugur bukan untuk satu suku, pahlawan gugur untuk kita semua, untuk Indonesia. Di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua siapa yang hafal Pancasila? Kok tiba-tiba Ibu jadi guru SD sih? Nggak, gue tanya ada yang hafal Pancasila nggak? Ya hafal lah. Coba, kedua apa? Ini kita jadi bahas Pancasila nih. Enggak. Jadi kan di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua keadilan manusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia. Oh, jadi saya yang bingung sih. Yang ketiga persatuan Indonesia. Kalau Indonesia keempat keadilan kerakyatan ya itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan. Ya dia yang nggak hafal. Padahal gue ngetes kalian. Aduh. Nggak, dari sila pertama sampai yang sila kedua ke lima. Dari sila pertama sampai sila kelima kan itu nunjukin adalah untuk toleransi. Nggak ada di sila pertama untuk salah satu agama, itu nggak ada. Terus kalau di Indonesia radikal untuk mementingkan satu agama, terus ngapain ada Pancasila gitu loh. Jadi yang ini adalah Felsaf kemana ya? Nggak apa, lanjut aja. Oke. Yang harapan gue adalah dari
Menteri Agama atau Kementerian Agama keseluruhan ya. Kalau di Kementerian Agama tuh jangan ada radikal. Kalau di Kementerian Agama aja radikal, ya wassalam lah. Gitu loh. Jadi kepengennya ya gitu. Indonesia tetap mengedepankan Pancasila. Karena kan dasar negara kita adalah Pancasila, bukan agama. Oke. Kalau aku poin paling menarik dari yang tadi kita sampaikan adalah yang menjadi corong utama soal isu agama, informasi, kebijakan segala macam di Indonesia adalah Kementerian Agama. Dan sekarang sudah ada angin segar nih, ya tinggal gimana bisa dilanjutin ke depan dengan baik aja ya. Oke, kalau dari aku harapannya aku mau yang praktikal aja sih, nggak mau yang aneh-aneh. Mungkin terlalu muluk-muluk atau mungkin terlalu besar, tapi berharap ketika pilkada selanjutnya isu agama itu nggak kepake lagi gitu. Ya, setuju. Kepake itu. Yes, benar, nggak ada ide politik identitas. Kalaupun misalnya ada orang yang make, kalau kita nggak terpengaruh, nggak sampai ada masalah, ibarat apa ya? Ibarat dia punya senjata, kalau kita udah nggak mempan, dia nggak akan pakai senjata itu lagi gitu. Jadi tetap dua sisi hidup gitu. Kita. Tetap dua sisi. Ya Allah, apa dimatiin dulu? Kecoa pasti. Oke. Oh, lagi bagus momennya, dihancurkan sama dia. Oke, gitu. Itu praktikalnya sih yang aku harapin ke depannya. Dan lagi ramai juga isu apakah pilkada akan tetap dilaksanakan tahun 2023 atau akan tetap di 2024. Kita lihatlah nanti kayak gimana, tapi itu harapannya kayak gitu. Boleh kata kunci ketiga sebelum kita closing statement? Silakan. Sekalian lo closing lah bro, kasih lah. Baiklah, ada tambahan nggak dari kalian buat menutup? No. Kalau tambahan nggak ada sih, palingan cuma sekedar ya hidup Pancasila. Oke. Sehat-sehat pemerintah. Semangat buat Semangat. Gus Yakut. Bisa kali Pak diundang-undang ke kantor. Ya. Siapa tahu viral ya kan, terus ditangkap Tahu Gus viral. Yakut. Kita diundang ke Tenang. Kementerian Agama. Saudara-saudara, tenang. Ketika kita bisa membawa isu yang baik, akan ada saatnya kita diundang. Ayo siap. Oke ya. Semangat Gus Yakut. Oke, kata kunci ketiga adalah mendengarkan. Jadi tadi 3 kata kunci teman-teman, silahkan nanti dikumpulkan. Buat penutup gini sih, pada akhirnya sebelum kita ngomongin komunitas Indonesia sebagai satu bangsa, kita yakin bahwa di setiap daerah, di setiap agama pasti punya juga isu internal yang perlu dibereskan. Ya. Jadi mari bereskan isu kita masing-masing, nggak perlu digambar-gambarkan ke orang banyak, tapi tetap punya sikap hati bahwa isu bersama tentang kebersamaan yang didasari Pancasila harus menjadi prinsip hidup kita masing-masing, mau kita dari suku, agama, ras apapun, khususnya kita yang ada di Indonesia. Karena di tengah kemajuan teknologi usia digital sekarang, terlalu sempit kalau kita cuma ngomongin bangsa. Pada akhirnya kita adalah global citizen gitu. Persaingan kita bukan ke internal lagi, kita harus bisa ke dunia internasional. Begitu, terima kasih sudah menonton My Podcast. Nggak kerasa sejam, aku kira kayak lama gitu, kayak tahu-tahu udah sejam aja lewat. Bentar, lo ngomong kayaknya udah lama gitu, nggak tahu sejam lewat. Berarti emang lama Pak, gimana? Bukan, maksudnya pas baru mulai tuh kayak susah naikin atmosfernya gitu loh, perasaannya. Oke. Pas udah dilihat jam, lah udah jam 10 gitu. Iya, pas lihat jam emang udah lama ternyata ya. Oke. Ya udah. Siap. Baiklah. Siapa? Sampai ketemu
di video selanjutnya. Kita Dah. foto. Oke, Pak. Bye. Terima kasih.